dan belajar bersama. Syukur jazilan, terima kasih masih bersama kami di adik-adik yang baru saja nonton dan gabung sama kami. Jangan khawatir karena belum ketinggalan, karena kita baru saja akan mulai materi dari Prof. Haris dengan tema hubungan anak dan orang tua. Apa kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, para siswa di rumah yang saya hormati, begitu juga para orang tua yang sekarang sedang bersama putra-putrinya di rumah yang saya hormati. Saya amat sangat terinspirasi oleh sebuah ayat yang menceritakan tentang seorang tokoh yang namanya Luqmanul Hakim. Bahkan saya harus menulis sebuah puisi sedikit untuk memahami tentang satu tokoh ini. Saya bacakan agar mungkin bisa membantu memahami tokoh yang satu ini. Puisi ini saya beri judul Bapak Luqmanul Hakim, potret orang tua dan guru bijaksana. Sebagai tercantum dalam ayatnya, tokoh manusia berperan sebagai guru dan orang tua, mendidik siswa dan anak-anaknya tanpa sedikit pun lelah, mulai dari larangan menyekutukan kepada Allah Ta'ala, sebab syirik merupakan kezaliman yang tiada tara. Allah perintahkan manusia hormat kepada guru dan kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan yang amat sangat susah. Di dalam Al-Quran disebut wahnan ala wahnin. Pantas jika anak bersyukur kepada Allah dan kepada mereka berdua. Sangat penting sekali tetap mempergauli kedua orang tua meskipun mengajak menyekutukan ilahi, tetapi tetap jangan sampai ikuti. Katakan kepada anak-anak perbuatan mereka akan ditunai. Tidak sebiji sawi pun yang luput dari pengawasan ilahi. Semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Wahai siswa dan anak-anakku, kerjakan sholat 5 waktu. Perintahkan kebaikan dan jauhi larangan Tuhanmu. Sabar dan tawakallah apapun musibah yang menimpamu. Jangan sombong. Jangan berjalan dengan angkuh orang akan menilaimu. Sederhanakanlah jalan dan indah serta berikanlah suara. Jangan bersuara seperti suara keledai yang amat buruk bagimu. Pendidikan Luqman kepada anaknya menjadi ibrah dan pelajaran bagi para guru dan para orang tua di madrasah dan di rumah. Meski mengajar apapun, tetapi jangan sampai lupa hal-hal prioritas yang harus dijaga untuk dilakukan para siswa, supaya mereka tetap pandai, tapi harus jadi soleh dan solehah. Bukankah begitu, wahai Bapak Ibu guru dan orang tua? Semua ini nasihat yang harus kita lakukan. Puisi ini saya pelajari dari surah Luqman. Yang pertama ayat 12 yang berbunyi walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Ini cerita, firman, dan berita
Pada zaman dahulu ada seorang yang namanya Luqman diberi hikmah. Hikmah itu adalah kebijaksanaan, falsafah, dan ilmu pengetahuan. Insya Allah ini akan membawa kepada pengetahuan bagi para guru dan orang tua. Nah, adik-adik, kita akan rehat sebentar ya. Tadi sudah dicatat, jangan lupa materi dari Prof. Haris. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada yang nggak boleh kopi. Sekitar jalan masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Nah, kayaknya adik-adik sekalian ini sudah nggak sabar untuk dengerin langsung kelanjutan dari materi yang akan disampaikan lagi oleh Profesor Haris. Yuk, langsung aja kita simak kembali kelanjutan materinya berikut ini. Ayat 12 dari surah Luqman ini menceritakan bahwa ada seorang tokoh yang bijaksana, yang menjadi model, contoh, teladan bagi orang tua dan para guru di sekolah dan di madrasah, yang oleh Allah diberi al-hikmah. Al-hikmah itu kebijaksanaan. Orang tua, guru di sekolah maupun di madrasah, syaratnya bisa mendidik dengan baik kalau punya al-hikmah, kebijaksanaan. Kita lihat ayat berikutnya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun alim. Anak-anak yang diajarkan oleh Luqman kepada anak-anaknya, tentu saja ini juga seharusnya diajarkan kepada murid-murid atau para siswa di madrasah. Yang pertama kali adalah la tusyrik billah. Jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pelajaran yang luar biasa yang harus ditanamkan kepada anak-anak oleh orang tua agar hidupnya mempunyai pandangan yang benar. Tidak boleh menyekutukan, tidak boleh syirik, fondasi, jangan sampai goyah. Dan ini menjadi modal utama dalam mengaruhi hidup ini, Yang berikutnya apa? Pelajaran dari Luqman. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur lillah anishkur li wa liwalidayka ilayya masir. Ayat ke-14 ini mengatakan bahwa seharusnya anak-anak seperti anak-anak semua yang ada di rumah ini harus bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Mengapa bersyukur kepada Allah? Karena sebenarnya Allah yang memberikan semuanya kepada kita. Kita tidak pernah membuat permohonan kepada Allah supaya dijadikan manusia, tidak pernah. Tapi Allah berikan kepada kita. Dan kedua kepada kedua orang tua, terutama ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandung wahnan ala wahnin. Susah di atas susah. Bapaknya mencari rezeki, bekerja keras, membanting tulang. Ibunya di rumah, bahkan mungkin ibu-ibu, anak-anak semua ada yang bekerja di luar. Jadi apapun, ini harus kita syukuri karena mereka kedua orang tua itu telah berjasa luar biasa kepada kita, kepada anak-anak semuanya. Bahkan di dalam ayat berikutnya ini, andai saja, tapi jangan sampai terjadi orang tua mengajak kepada anak-anak untuk syirik, jangan diikuti. Tetapi harus tetap membangun hubungan baik dengan kedua orang tua.
Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, pergaulilah orang tua itu dengan amat sangat baik. Ini apa artinya? Meskipun berbeda agama, berbeda pandangan, berbeda ideologi, tetapi orang tua harus dihormati, harus dipergauli dengan baik, tidak boleh diputus sama sekali. Ini apa artinya? Islam mengajarkan kepada kita semua, kepada anak-anak, yang pertama harus bertauhid yang kuat, mengakui Allah SWT sebagai Tuhan satu-satunya. Yang kedua, harus menghormati kepada orang tua dan sebelumnya bersyukur kepada Allah. Yang berikutnya, ayat-ayat berikutnya, jangan lupa tunaikan kewajiban sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Inilah anak-anak yang saya hormati, yang saya cintai. Sekarang ini waktunya anak-anak di rumah sering waktu digunakan dengan orang tua, maka harus mengikuti ajaran surah Luqman, surat yang ke-31 ini. Bagaimana hubungan anak dengan orang tua yang dibangun dengan harmonis dan baik yang indah. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik gimana nih setelah mendengar penuturan dan juga materi atau bahasan dari Prof Haris tentang bagaimana hubungan anak dan orang tua dalam Islam? Sudah paham dong? Dan tadi kayaknya sudah dicatat semuanya. Karena sekarang saatnya saya akan memberikan pertanyaan kuis berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof Haris tadi. Nah, ini dia pertanyaannya. Dalam surat dan ayat berapa dalam Al-Quran yang menjelaskan pentingnya seorang bapak atau ayah memperhatikan pendidikan anaknya secara Islam? Pilihan jawabannya adalah A. Quran Surah Luqman ayat 12-13, B. Quran Surah Luqman ayat 14-15, atau C. Quran Surah Luqman ayat 16 hingga 19. Nah, itu tadi pertanyaan pertama, dan ini pertanyaan yang kedua untuk adik-adik. Dalam surah Luqman ayat 16 hingga 16 dijelaskan bahwa pentingnya menanamkan rasa muraqabah. Apakah pengertian dari rasa muraqabah ini? A. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau B. Merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau juga C. Merasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi itu dua pertanyaan dan sekaligus beberapa pilihan jawabannya. Anda bisa langsung mengirimkan jawaban adik-adik melalui Instagram @metrotv dan diposting di banner dengan tema hari ini, dan dituliskan jawabannya di